Nah, sebelumnya mungkin bagi Bapak Ibu yang akan bertanya, kami sudah siapkan pertanyaannya, mangga bisa dimulai dari sekarang. Silakan dicatat di kolom chatting saja. Nanti akan kami bacakan, akan saya bacakan dan nanti dijawab oleh pemateri. Untuk selanjutnya kita dengarkan dulu, kita simak pemaparan yang kedua dari Ibu Salmiah. Mangga dipersilahkan Ibu. Terima kasih Bu Iva. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran? Ya, terdengar Ibu. Suaranya mungkin agak keras sedikit, terdengar agak kecil. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita yang begitu banyak, khususnya nikmat dalam bertemu di bulan Ramadan. Nikmat bertemu di bulan Ramadan yang penuh ampunan dan rahmat ini ditambah lagi dengan ilmu. Dengan tambahan ilmu mengenai apa yang menjadi dasar kita berhasil di kemudian hari, baik dunia maupun akhirat. Halo, kedengaran Ibu? Ya, sudah terdengar baik Bu. Mangga silakan dilanjutkan. Oke, ya. Salam sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga serta para sahabat serta umatnya hingga akhir zaman. Judul webinar ini atau web seminar ini ini berhubungan dengan usia dini. Tadi kita mendengar paparan yang begitu penting ya, bukan hanya bagus tapi begitu penting untuk bekal kita dalam mendidik anak. Khususnya di sini mungkin para ibu ya. Tadi kalau Ustazah tadi menyampaikan bahwa ayahlah yang berperan dalam pembentukan akhlak, penyampaian ilmu, mengajarkan kepada anak. Tapi pada prakteknya biasanya sih yang lebih dekat di anak adalah ibu ya. Tema ini berangkat dari pengalaman sosial dan lingkungan di sekitar kita. Dengan mirisnya melihat begitu banyak orang yang melakukan sesuatu yang tidak pantas dilihat, apalagi untuk dijadikan panutan. Seperti adanya rasa malu dalam melakukan sesuatu atau perbuatan yang tidak pantas. Sikap anak yang tidak menghormati orang tua sikap anak yang tidak menghormati orang tua, dan masih banyak sekali sikap-sikap lain yang menunjukkan rendahnya moral di lingkungan sekitar kita. Kita sering sekali sudah berulang kali ya kita melihat tidak hanya di TV ataupun di lingkungan kita, tapi juga di WA yang di-share oleh teman-teman ataupun di grup itu banyak sekali perilaku yang moralnya itu harus kita perbaiki ya. Itu tidak menjadikan seseorang menjadi lebih baik, seperti belakangan ini yang kita lihat banyaknya kasus kriminal di mana-mana, dan itu tidak mengenal waktu siang atau malam hari, di tempat keramaian ataupun di tempat sepi. Itu sudah tidak ada lagi rasa ataupun perilaku ini pantas enggak ya, atau saya takut enggak ya, saya takut nanti kalau misalnya melakukan itu orang lain bisa melihat. Tidak ada pemikiran seperti itu lagi. Makanya ini PR kita untuk bersama-sama memperbaiki akhlak ini. Dari kejadian muncul pertanyaan dalam benak saya, ada apa dengan orang-orang ini?
tidak adakah panutan yang bisa diberikan kepada masyarakat yang dapat membuat kita hidup lebih nyaman? Ternyata setelah ditelusuri jawabannya adalah akhlak seperti yang tadi Ustaz Rizal sampaikan ya. Akhlak yang baik yang jawabannya adalah akhlak yang perlu dipertanyakan. Bagaimana caranya kita dapat membentuk akhlak yang baik ya? Tadi Ustaz Rizal sampaikan ada akhlak yang baik dan ada akhlak yang tidak baik. Tapi di sini kita akan membicarakan tentang pembentukan ada akhlak yang baik ya melalui adab yang derajatnya itu lebih tinggi ya. Bahkan tadi Ustaz Rizal sampaikan derajatnya itu mengalahkan atau melebihi dari orang yang berpuasa ataupun orang yang melakukan qiyamul lail. Ya. Kenapa muncul lagi? Kenapa ya kok bisa seperti ini? Membentuk akhlaknya seperti apa? Membentuknya bagaimana? Ternyata setelah ditelusuri untuk membentuk akhlak itu harus dimulai sejak usia dini. Kenapa harus dimulai dari usia dini? Ya, karena perkembangan otak hingga pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak ternyata memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh. Semuanya harus dimulai, dicermati, serta dikawal sejak dini. Inilah makanya kita mengambil di sini pembentukan akhlak di usia dini. Karena sangat-sangat berpengaruh. Apa yang kita berikan di usia dini ini akan menentukan apa yang akan dilakukan anak di kemudian hari. Oleh karena itu, setelah saya mencoba merenungi, mempelajari, saya memberanikan diri untuk membuka sekolah ini, sekaligus terjun sebagai pengajar, supaya saya dapat melihat bagaimana sih perkembangan anak itu, bagaimana sih tahap perkembangan otak anak itu, supaya saya bisa mempraktekkan ilmu yang sedikit ini ke anak-anak, karena kami tuh ingin kalau kita melihat banyak sikap ataupun kejadian-kejadian ataupun perbuatan yang tidak pantas dilihat, kita hanya diam saja atau kita hanya berkomentar saja tanpa ada melakukan perbaikan, sepertinya itu tidak ini ya, kurang bermakna kalau saya bilang. Oleh karena itu saya mencoba untuk memberanikan diri membuka sekolah ini ya, sekolah TK Lembaga Islam Tarbiyah dengan harapan dapat membentuk generasi yang dapat memperbaiki akhlak dengan cara pembiasaan adab-adab ini sehingga kelak anak itu bisa menjadi suri tauladan untuk orang lain ke depannya. Ya, mudah-mudahan dengan berangkat dari niatan seperti ini kita bisa memperbaiki negara ini menjadi lebih baik. Karena sebenarnya masa depan itu adalah terletak di generasi, bukan di generasi di anak-anak kita, bukan di tangan kita. Karena kita tidak akan bisa ataupun tidak akan sempat untuk melakukan perbaikan itu semua. Anak-anak kita lah yang nanti yang akan menjadi pelaku perbaikan. Ya. Kalau Ustaz Rizal tadi menyampaikan bahwa membentuk akhlak melalui pembiasaan adat usia dini itu dari sisi agama ya banyak sekali. Kalau saya nanti akan menjelaskan sedikit mungkin dari sisi perkembangan ya, tahap perkembangan otak anak ya. Bukan tadi sudah Ustaz Rizal sampaikan juga kenapa kita membentuk akhlak melalui pembiasaan adab sejak usia dini ini, karena kita juga berangkat dari melihat hadis Rasulullah yang salah satu misi diutusnya Rasulullah SAW adalah untuk memperbaiki akhlak yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Rizal melalui hadis yang ditayangkan. Telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik.
bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak mengingat Allah. Tadi kita sudah mendengarkan sedikit penjelasan dari Ustaz Rijal. Ya. Sekarang kita bertanya lagi, mengapa akhlak itu harus dibentuk sejak usia dini? Kenapa nggak nanti di usia yang sudah anak itu sudah mengerti? Kalau di usia dini itu kan anak-anak kalau kita bicara, mereka belum paham apa yang kita bicarakan. Dia belum mengerti dengan maksud kita. Dia belum mengerti dari makna dari kata-kata kita. Kenapa dia harus di usia dini? Kenapa tidak menunggu pada saat anak itu dewasa? Kenapa tidak menunggu pada saat anak itu balik? Karena anak itu sudah mampu memahami maksud dari kalimat yang kita sampaikan kepada anak kita tersebut. Ya. Apakah ada sesuatu yang sangat penting di usia tersebut? Di sini saya akan sedikit menjelaskan ya. Kenapa perlunya kita membentuk akhlak anak itu sejak usia dini. Apa yang penting di usia tersebut? Namun sebelum saya menyampaikan sesuatu yang penting di usia anak tersebut, saya di sini sedikit mengulang yang tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Rizal tentang apa itu akhlak. Karena sebelum kita melakukan cara bagaimana sih kita membentuk akhlak kepada anak-anak. Tapi kita tidak tahu akhlak itu apa. Apakah itu bisa tercapai? Sepertinya mustahil. Kalau kita ingin melakukan atau mengharapkan anak melakukan sesuatu yang kita inginkan, kita harus paham dulu apa yang ingin kita berikan kepada anak itu, sehingga anak itu nanti bisa paham dengan yang kita mau. Di sini saya akan sampaikan bahwa al-akhlak tentang akhlak. Akhlak merupakan bentuk jamak dari khuluq, berasal dari kata bahasa Arab yang berarti perangai, tingkah laku atau tabiat. Saya ngelihat juga itu di KBBI juga itu ada yang tentang akhlak itu yang berarti itu budi pekerti atau kelakuan, ya. Tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tadi nyambung ya, sudah Ustadz sampaikan bahwa akhlak yang baik itu berasal dari Al-Quran dan hadis. Dari Wikipedia juga kita lihat itu ada juga menyampaikan bahwa tingkah berakhlak itu adalah tingkah laku seseorang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik dengan menggunakan ukuran Al-Quran dan hadis untuk menentukan apakah akhlak yang kita lakukan itu baik atau tidak, kita mengarah ke sana. Tadi juga Ustaz Rizal sudah sampaikan, kita mau melakukan apa? Lihat ke Al-Quran. Banyak sekali Al-Quran mengatur tentang adab ini. Coba saya ganti ya, ini Ibu, halo? Ibu dengar pakai ini? Jelas? Halo? Maaf Bu, sudah jelas Bu, sudah. Bisa dilanjutkan Bu, sudah jelas suaranya. Halo? Halo Ibu Samia? Halo Bu? Ya, suaranya jadi hilang ya Bu ya? Bentar Ibu. Ini juga kenapa hilang-hilang tuh.
Halo, Ibu. Ya, Kalau begini? ya, sudah baik Bu, sudah baik Bu suaranya. Oke, ya. Mungkin saya akan videonya dulu ya, untuk videonya. Ya, saya ingin menyampaikan juga, tadi sudah menjelaskan sedikit tentang adab yang berdasarkan dari Al-Quran dan hadis. Dan saya melihat ini dari Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa akhlak, apa itu akhlak? Banyak sekali para ahli, orang-orang yang ahli di bidang akhlak ya, menyampaikan itu bahwa salah satunya Imam Al-Ghazali pernah mengatakan bahwa akhlak adalah kepribadian atau budi pekerti manusia itu dasarnya dapat seperti ini. Kita kalau ingin membentuk akhlak yang baik ini harus kita mulai dengan pembiasaan. Ya, dengan pembiasaan. Contoh, pembiasaan jika kita ataupun seorang ibu menginginkan anaknya menjadi orang yang berkasih sayang atau punya si penyayang, maka ia harus membiasakan dirinya melakukan pekerjaan yang bersifat kasih sayang. Baik sayang kepada dirinya sendiri, dengan dia menjaga dirinya tetap bersih, dengan dia menjaga dirinya memiliki adab, dengan dia menjaga dirinya bertanggung jawab untuk semua pekerjaan yang dia berikan. Yang dia terhadap orang tua, bagaimana akhlak dia terhadap orang tua. Sekarang ini kita sering sekali melihat ya Bu ya, kalau bicara atau melihat anak yang ditanya oleh ibunya, panggil oleh ibunya, beberapa kali baru datang. Atau ibu orang tuanya berbicara itu luar biasa ya Bu ya. Jadi sifat-sifat yang mengarahkan, kita harus membiasakan anak membiasakan anak melakukan pekerjaan yang mengarah pada sifat-sifat kasih sayang tersebut. Hingga sifat penyayang itu menjadi tabiat yang mendarah daging dan menjadi kebiasaannya. Kebiasaan itu nantinya, itu kebiasaan yang nantinya akan terus dia lakukan, itulah nanti akan yang membentuk dia ataupun bentuk akhlak yang melekat pada dirinya kelak. Ya, akhlak apa yang ingin kita tanamkan ataupun akhlak apa yang mau kita berikan kepada anak-anak, atau akhlak apa yang kita ingin anak itu tahu, kita harus mengarahkan anak ke sana. Ya. Bu Selain itu Samia. ada tadi. Ya. Iya, videonya kayaknya tidak ada ya. Wajah ibunya belum, tadi kayaknya salah ngeklik. Oh iya, oke. Iya, sama Gini ya. PPT-nya juga Bu. PowerPoint-nya juga tidak nampak. Ya, sudah gambarnya sudah ada. Kalau begini sudah ya? Ya, Kalau sudah. gini kelihatan PowerPoint-nya sudah. Oke. Oke, kita akan lanjut ya ke pertanyaan. Kalau tadi ke pertanyaan kita itu mengapa harus dibentuk di usia dini? Apa yang hebat ataupun apakah ada sesuatu yang penting? Ya, adakah sesuatu yang penting ya, atau yang sangat penting di usia tersebut? Jawabannya ya. Sesuatu yang penting di usia dini adalah awal penyambungan otak, sel otaknya. Ya, sel otaknya. Sel otak. Oke, kita kembali ke sel otak. Maaf ada sedikit gangguan tadi. Ya. Usia dini adalah usia yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan otak anak karena memiliki dampak yang sangat besar saat anak dewasa. Karena di usia ini adalah awal pembentukan sel otak pada seseorang atau seorang anak itu dimulai. Ya. Pada saat setiap anak lahir, pada saat anak lahir
itu sebenarnya Allah sudah membekali 100 miliar, lebih kurang 100 miliar sel otak di anak. Tapi sel otak ini belum bisa atau belum dapat tersambung dengan sempurna. Allah itu pada saat anak lahir memberikan ataupun menyusun sistem saraf kepada anak itu sudah sangat sempurna. Tapi satu yang belum sempurna yaitu otak berpikirnya. Ya, otak pusat berpikir yang belum tersambung secara sempurna. Dan itulah tugas kita untuk menyambungkan sel otak ini menjadi penyambungan yang sempurna. Disinilah dibutuhkan peran orang tua yang sangat besar untuk membantu anak menyambungkan sel-sel otak tersebut agar anak dapat memiliki kemampuan yang lebih tinggi kelak sesuai dengan aturan yang telah dibuat oleh Allah. Jadi kita mengacu lagi kepada atau merujuk lagi kepada Al-Quran. Apa yang kita lakukan, apa yang akan kita berikan kepada anak kita harus semuanya itu mengacu kepada Al-Quran ataupun kembali kepada Al-Quran. Banyak sekali di dalam Al-Quran itu aturan yang dibuat sama Allah secara detail dan sangat sempurna. Itu yang tadi yang Ustadz Riza sampaikan, kita itu sebenarnya sangat beruntung jadi orang Islam. Karena Allah sudah menyediakan banyak aturan ataupun perundang-undangan yang abadi, yang sangat sempurna, dan bisa dipakai dalam situasi apapun. Semua solusi yang kita dapatkan atau kita semua masalah yang kita dapatkan atau kita hadapi di kehidupan kita ini, solusinya semuanya ada di Al-Quran. Super indahnya Al-Quran. Masya Allah, maha sempurna. Sangkin ya, yang sel otak tersebut agar anak memiliki kemampuan yang lebih tinggi, sesuai dengan aturan yang telah dibuat oleh Allah, yaitu Al-Quran, dan contohnya ada di hadis Rasul ya. Karena begitu pentingnya perkembangan otak di masa ini, sampai-sampai Allah tuh mengabadikannya atau menyampaikannya itu di Al-Quran. Hendaklah para ibu, ini khusus untuk para ibu ya ibu-ibu. Hendaklah para ibu menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Kenapa harus ASI itu Allah memerintahkan penyusuan ataupun pemberian ASI kepada anak itu selama 2 tahun? Kenapa enggak 1 tahun? Karena di masa anak di usia 2 tahun ini adalah usia di mana rangsangan ataupun rangsangan otak yang diberikan kepada ibu melalui sensori motor itu sangat bermanfaat untuk perkembangan pembentukan otaknya. Kenapa makanan bayi itu diletakkan di dada ibu? Supaya ibu itu tidak jauh dari anaknya. Sehingga pada saatnya nanti atau pada saat masa pertumbuhan ataupun penyambungan awal sel otak pada anak ini, ibu itu dapat memberikan pendidikan atau ilmu-ilmu yang benar kepada anak. Dengan cara ibu mengatakan setiap yang ibu lakukan kepada anak sambil menyusui dengan penuh kelembutan, itu akan sikap ataupun kata-kata yang kita berikan kepada anak di usia dini ini dengan penuh kelembutan sampai kita akan melihat ada ataupun mungkin ibu pernah mendengar ya cerita tentang salah satu peneliti dari Amerika Serikat, beliau menyambungkan kabel-kabel di kepala anaknya untuk merekam otak kepala anaknya
yang dihubungkan dengan sebuah monitor agar dapat melihat perubahan yang terjadi dalam perkembangan anak, perkembangan otak anaknya tersebut. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Gliad tadi, itu ia melihat rangkaian indah yang terbentuk pada otak anaknya saat ia menyusui. Saat ia menyusui anaknya, kita kalau seorang ibu kan menyusui anaknya disentuh lembut kepala anaknya, sambil kadang-kadang ada yang sambil bernyanyi, sambil ada yang sholawatan, ada yang bersolawat, ada sambil yang diajak berbicara dengan sentuhan lembut di kepalanya. Itu ternyata dapat membentuk sel sel yang ada di otak anaknya itu dengan sempurna dan begitu indah rangkaiannya. Tapi kalau kita berteriak atau dalam penelitian ini ya, pada saat Gliad itu menyusui anaknya dengan memberikan begitu banyak kelembutan, sentuhan kelembutan ke anaknya, namun tiba-tiba ia kaget. Ia kaget dan berteriak. Mungkin kalau kita, aduh, gitu ya. Mendengar hal tersebut, sambungan otak yang sudah terangkai ataupun tersambung dengan indah di otak anak tersebut, itu tiba-tiba dia berubah menjadi gelembung. Gelembung kecil terus membesar, lalu lama-lama pecah. Serta berubah warna. Ya, itulah yang membuat kita kenapa kita harus kepada anak itu harus memberikan banyak kelembutan. Sebab jika sel otak anak mati atau sel otak anak ini rusak, maka tidak dapat diperbaiki lagi. Karena sel otak anak ini yang tadi Allah sudah bekali dengan lebih kurang 100.000 miliar itu tidak akan bertambah jumlahnya. Kalau sel itu mati, maka akan hilanglah. Maka diusahakan pada tahap usia ini, jagalah, jangan sampai sel otak anak itu rusak. Dengan cara tadi mungkin Ustaz Rijal tadi sudah sedikit menyampaikan dengan sabar. Orang tua harus sabar. Bahkan penelitian itu juga menyampaikan jika kita menginginkan anak kita kelak menjadi orang yang wangi, orang yang rapi, orang yang bersih, pada saat kita menemui anak kita, kita posisinya sudah dalam keadaan wangi. Kita posisinya sudah dalam keadaan bersih. Karena anak itu akan melihat dan mencontoh. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itu akan terekam dengan sangat sempurna di otak anak. Makanya kita harus hati-hati di usia seperti ini. Karena mengapa begitu pentingnya? Mengapa Allah sampai mengabadikannya, menyusui anak itu sampai 2 tahun? Karena ini. Karena penyambungan otak yang sangat-sangat penting untuk anak berhasil di kemudian hari. Ya, kita teruskan, kita bertanya lagi. Kenapa harus dimulai di usia dini? Kenapa tidak dimulai atau menunggu saat anak itu besar? Kalau usia dini kan anak tidak mengerti dan tidak paham apa yang kita sampaikan. Tapi kalau menunggu dia besar, anak itu sudah bisa diajak untuk berkomunikasi. Anak itu sudah bisa diajak untuk berdiskusi. Sehingga apa yang kita sampaikan, anak-anak itu bisa mencernanya, mengerti, oh maunya orang tua aku tuh seperti ini. Oh aku paham maunya orang tua aku seperti ini. Tapi tidak. Tadi yang disampaikan, masa perkembangan anak di usia dini itu sangat penting karena masa perkembangan otak yang sangat tidak bisa diabaikan ya. Karena apa yang kita tanamkan
di otak anak ini akan membawa dia nanti kelak di akhir di kehidupan selanjutnya. Pembentukan ataupun penanaman akhlak ataupun ilmu sejak usia dini itu seperti ini, Bu. Kita ibaratkan pembentukan otak anak ini seperti menanamkan chip di dalam sebuah komputer. Chip itu yang isi memori, Bu, banyak. Itu kita sebelum kita masukkan komputer, kita isi dulu. Kita isi dulu, atau pas pada sudah masuk komputer, itu kan masih blank, belum ada isinya. Kita isi. Bu Salmia, mohon maaf, suaranya agak kecil dan waktunya 5 menit lagi ya, Bu. Oh, oke. Maaf. Ya, jadi saya agak sedikit cepat ya. Kita ambil posisi cepat ya. Ya, pembentukan anak tadi yang kita ibaratkan seperti menanamkan chip pada sebuah komputer. Oleh karena itu, sampaikanlah ilmu yang benar dan contoh yang baik ke anak agar dapat mengeluarkan karakter yang baik pada diri anak. Pembentukan otak pada masa perkembangan anak ini harus disesuaikan secara seimbang antara usia kronologisnya atau umurnya dan usia biologisnya atau kemampuan otaknya agar kelak anak tidak mempunyai masalah di kemudian hari atau tidak menemukan banyak masalah di kemudian hari. Ya. Di sini kita ambil contoh ya, contoh untuk berapa sih usia yang terbaik untuk membentuk akhlak anak. Kalau yang tadi sudah saya sampaikan untuk 0 sampai 2 tahun itu untuk pembentukan akhlak anak itu dengan cara banyak berdialog untuk merangsang otaknya. Karena dengan banyak kita berdialog kepada anak, itu akan menambah banyak kosakata di anak pada saat anak itu nanti sudah dapat berbicara. Dialog yang bermutu ya ibu-ibu. Jadi karena anak akan merekam apa yang semua yang kita ucapkan, itu akan direkam dengan sempurna oleh anak. Jadi dialoglah yang bermutu untuk anak. Supaya kelak pada saat anak sudah dapat berbicara, dia akan mengeluarkan atau akan berkomunikasi dengan kalimat-kalimat yang bermutu. Gitu ya. Setelah itu di usia 2 tahun untuk 0 sampai 2 tahun untuk membentuk rangsangan otaknya juga melalui sensori motor ya. Ya, kalau untuk anak usia 2 sampai 3 tahun itu anak sudah mulai berpikir logis, itu bicara yang bermutu, bicara secepat yang sebenarnya. Karena di usia ini anak ibu suka bertanya, kenapa sih anak saya banyak bertanya? Kalau usia 2 sampai 7 tahun tuh banyak sekali tanya. Mama lagi ngapain? Apa semua? Sudah kita jawab, anak bertanya lagi. Sudah kita jawab, terus bertanya lagi karena keinginan tahu dia yang dia kejar. Makanya jelaskan apapun yang menjadi masalah anak itu secara detail. Supaya kedepannya itu anak dapat memahami banyak masalah, banyak solusi. Ya, karena konflik di anak usia 2 sampai 7 tahun itu sangat banyak. Banyaknya karena apa? Karena dia belum mengerti apa yang dia lakukan itu benar atau tidak menurut dia. Makanya jelaskan secara detail. Ya. Mengapa pembentukan akhlak itu harus melalui pembiasaan anak terlebih dahulu? Kita di sini akan masuk ke apa itu adab dulu. Kayaknya saya sudah tidak usah menyampaikan lagi ya, karena tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Rizal ya, dan menghemat waktu kita juga ya. Oke. Iya. Caranya bagaimana supaya adab itu bisa terbentuk, supaya anak itu jadi lebih baik, bagaimana caranya ya? Ini yang perlu dihindari khususnya ibu-ibu. Hindari membentak, teriak, mengancam ataupun menyuruh dan memerintah anak. Karena semua sikap ini dapat menghilangkan atau mematikan rasa kepercayaan diri atau kepercayaan diri anak kelak saat dia dewasa. Ini sangat-sangat berpengaruh pada perilaku ataupun akhlak anak ke depannya. Oleh karena itu berikanlah
contohkanlah akhlak yang baik kepada anak-anak. Tadi sudah saya sampaikan di depan, apa yang diinginkan oleh orang tua mau seperti anaknya penyayang, atau orang tua mau anaknya menghormati, atau mau anaknya mandiri, orang tua yang punya peran untuk mengarahkan anak di kegiatan itu terus. Ya, seperti yang kami lakukan di sekolah kami TK Sentra LTI. Ya. Iya. Setelah itu, Ibu mungkin nanti kita banyak diskusi saja ya Bu ya, soalnya sudah iya. ada yang bertanya juga. Oke, ini Tidak videonya perlu nggak? apa-apa, ini waktu oh boleh, silakan Bu. Mau ditampilkan videonya ya Bu ya? Atau nanti Oke, terakhir mau ya, pertanyaan oke. dulu silahkan. Ya, ini mungkin ditampilkan saja dulu ya Bu ya, videonya ya Bu ya. Ya, oke. Videonya ini saya tampilkan dulu ya. Videonya ada. Tadi sudah kelihatan ya. Bentar. Videonya. Mau dari saya Bu? Boleh dari Ibu aja, biar cepat ya. Silahkan Ibu. Oke. Punten kalau gitu Ibu presentasinya ditutup Bu. Oke. Presentasi yang Ibu ditutup terlebih dahulu. Sudah? Halo Ibu, sudah bisa? Ibu, suaranya sudah keluar? Suara ya, sudah keluar? Suaranya yang nggak muncul. Ya sudah Bu. Cuma suara ininya nggak muncul Bu, yang dari videonya. Oh gitu? Ya. Mungkin bisa sambil disampaikan saja oleh Ibu ya. Oke, teman-teman, ibu-ibu, para pemirsa sekalian.
Hah? Kita lihat bagaimana memperlakukan anak di usia dini yang benar. Kita melihat begitu pentingnya pendidikan anak di usia dini, sampai semua orang terlibat untuk pembentukan akhlaknya agar jadi lebih baik ke depan. Kita lihat akhlak seorang ibu yang tidak mementingkan perkembangan perilaku anak ke depan. Iya. Nah, Enggak Bu, mungkin closing statement-nya. Oke. Kita sudah melihat tadi ya video tentang begitu pentingnya penanaman akhlak dan adab kepada anak sejak usia dini. Iya. Ya. Oke. Closing-nya ini saya hanya menyampaikan saja, mungkin Ibu atau para pemirsa atau para pendengar bisa menyimpulkan sendiri ya dari tayangan video tersebut. Jadi setiap anak dilahirkan di atas fitrah atau tauhid, kedua orang tuanya lah yang akan membawanya menjadi Yahudi, Majusi atau Nasrani. Itu hadis yang sahih ya. Didiklah anakmu karena sesungguhnya engkau akan diminta pertanggungjawabannya mengenai pendidikan dan pengajaran yang telah engkau berikan kepadanya. Dan dia juga akan ditanya mengenai kebaikan dirimu kepadanya, serta ketaatannya kepada dirimu. Jadi kesimpulannya kita harus hati-hati dalam mendidik anak. Kita tidak bisa sembarangan atau kita tidak bisa mendidik anak sesuai dengan nafsu kita atau keinginan kita, tapi semuanya ada ilmunya. Sehingga kita nanti pada saat diminta pertanggungjawaban oleh anak kita, kita mempunyai jawaban yang benar kepada Rob kita. Ya itu saja. Iya, iya. Terima kasih Ibu Salmiah atas pemaparannya yang luar biasa. Insya Allah sekarang saya akan membacakan ya. Oh, mohon maaf mungkin tadi yang bertanya bisa di chat ya. Yang mau menanyakan silahkan di chat. Tadi saya sempat keluar sebentar. Oke, dari pertanyaan Ibu Ira Siti Rohmah, beliau bertanya terkait Ustadz ya, kepada Ustadz Rizal,
Ustadz, bagaimanakah apakah memang jika ada seorang suami ya, pasangan suami dan istri yang belum dikaruniai anak, apakah betul bahwa mereka belum dipercaya untuk menerima amanah mendidik anak, dan bagaimana caranya untuk sekiranya bahwa supaya dipercaya mungkin ya keduanya ini untuk menerima anak dari Allah Subhanahu wa taala atau titipannya. Mungkin Ustadz Rizal silahkan. Halo. Ustadz Rizal? Ya, ya, sudah ada? Ya, sudah. Oke, mangga silakan Ustadz. Di dalam surat Asy-Syura ya, dalam ayat 45, ayat 49 sampai 50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lillahi mulkus samawati wal ard, yakhluqu may yasha, yahabu liman Ustadz, punten yasha." sebelumnya. Ustadz, Ya. punten gambar Ustadz kebalik ya, pakai handphone? Oh iya, kebalik gimana? Maksudnya lagi nih ya? Mirip. Nah, oke. Udah Ustadz. Oh, ya, berarti harus dipegang. Mohon maaf, insyaallah. Baik. Ya, jadi di dalam surah Asy-Syu'ara, saya coba buka ukurannya ya. Ayat 49 sampai 50, Allah berfirman, "Kepunyaan Allah lah kerajaan di langit dan di bumi. Dia menciptakan yang Dia kehendaki, dan juga Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang diberikan, yang Dia kehendaki, dan memberikan anak-anak laki juga yang Dia kehendaki. Au yuzawizuhum zukranan wa inasa, atau juga Dia menganugerahkan dua jenis, laki-laki dan perempuan, kepada siapa yang Dia kehendaki. Aqiman innahu alimun qadir, sesungguhnya Dia Maha mengetahui dan Maha kuasa." Nah, pertama, sebagai seorang yang beriman, sejatinya kita mengimani surat ini. Karena ketika ada Al-Quran datang kepada kita, supaya Al-Quran ini jadi petunjuk, jadi kebaikan, berbuah akhlak dan adab yang mulia, maka harus kita yakini. Ini sikap pertama sebagai orang yang beriman, yaitu apa? Sami'na wa ta'na. Kita dengar, kita taati. Nggak usah diskusikan. Maksudnya itu nggak usah diskusikan, itu tidak usah dibantah, gitu ya. Bahwasanya apa yang katakan Allah, Allah yang mengkaruniakan seseorang punya anak laki-laki, punya anak perempuan, punya anak laki-laki dan perempuan keduanya. Pertama. Yang kedua, ketika kita tidak memiliki anak, apa yang terjadi sampai saat ini? Maka kita harus melihat kisah-kisah para nabi zaman dahulu. Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai contoh teladan bagi Nabi Muhammad dan untuk kita semua, ya. Apa yang terjadi? Dia menikah di umur yang biasa seperti umur orang-orang umumnya, 25 lah taruhlah. Tapi kapan punya anaknya? 85 tahun, bahkan ada yang mengatakan 90 sekian tahun dalam hadis yang lain. Artinya, kenapa Nabi Ibrahim begitu luar biasa tidak dikaruniai anak di awal-awalnya? Ternyata Allah punya maksud supaya Ibrahim meningkatkan ketaatannya dan berdoa kepada Allah sangat luar biasa sekali. Maka Nabi Allah Ibrahim sampai berdoa setiap saat, setiap waktu, berikhtiar meminta anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sudah katakan, la yahdarul qadar illa bidoa. Tidak ada yang merubah takdir kecuali doa. Allah yang mengkaruniakan anak laki-laki dan perempuan kepada kita. Nah, kita ingin ketika sangat berkeinginan minta kepada Allah dengan cara bagaimana? Satu adalah doa. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa. Ketika doanya itu luar biasa, ternyata dikabulkannya berapa tahun tuh? 25 tahun, dia dikabulkan 80 tahun dan 85 tahun. Hampir 60 tahun dia berdoa tanpa henti. Sampai doanya diabadikan dalam Al-Quran. Rabbi habli minas sholihin. Betul nggak? Ya, waj'alna lil muttaqina imama. Maka ternyata ketika doa itu makin lama dikabulkan, makin serius kita berdoanya, maka pengkabulannya makin berkualitas ternyata. Makin hebat ternyata. Apakah pertanyaannya kita sejatinya belum diberikan kepercayaan? Nah, ketika diberikan kepercayaan dan belum diberikan kepercayaan, serahkan kepada Allah. Yang harus kita lakukan apa yang kedua? Ya, satu tadi berdoa, ya. Satu, yakin kepada Allah bahwa Allah yang berikan laki-laki perempuan. Dua, kita berdoa kepada Allah karena takdir bisa dirubah dengan doa-doa kita yang tulus. Ketiga, evaluasi diri. Apa evaluasi diri? Apakah ketika saya menginginkan anak itu sejak pernikahannya memilih pasangan yang benar? Yang kedua,
saat berhubungan suami istrinya benar-benar mengharap ridho Allah, dicontohkan dengan Nabi Muhammad SAW, apalagi dengan teknis yang begitu luar biasa, wudhu terlebih dahulu, sholat 2 rakaat terlebih dahulu, Masya Allah, sampai luar biasa ya, berdoa dan lain-lainnya. Apakah seperti itu? Itu Masya Allah ya. Kemudian dan ketika kita juga melakukan sesuatunya itu betul-betul dengan niat bahwasanya Allah, saya ingin menginginkan anak ini menjadi anak yang akan mengemban amanah keislaman dan lain-lain. Nah, kemudian yang keempat adalah tetap sebagai manusia Allah suruhnya adalah untuk berusaha. Faqul i'malu fasayarallahu amalakum. Beramalah kalian, nanti Allah akan lihat amal-amal kalian. Wal mu'minun, dan orang mukmin juga akan melihat amal kalian. Jadi tugas kita memang menyempurnakan ikhtiar. Tapi ketika takdir itu tidak dimiliki oleh kita, maka sejatinya tenang saja. Karena bagi Allah ya, bagi Allah punya dan tidak punya anak adalah sesuatu kemuliaan, bisa jadi. Bagaimana buktinya? Ketika kita tidak punya, ada 3 hal yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap adakan ya. Ketika semua orang meninggal, semua ibnu Adam meninggal, maka 3 hal yang bersisa. Salah satunya adalah waladun salihun yad'ulahu, seorang anak yang soleh yang mendoakan ibu bapaknya. Disebutnya walad loh, bukan ibnun. Kalau ibnun, bintun itu anak darah. Kalau waladun solihun itu bukan anak darah, anak siapapun. Bahkan hebatnya ini adalah membuktikan bahwasanya Allah tidak pelit kepada siapapun. Allah tidak pelit kepada orang yang tidak punya anak untuk meraih kemuliaan. Allah tidak juga bermurah-murah kepada yang punya anak, mentang-mentang punya anak silakan akhirnya anak-anak jadi anak soleh. Enggak juga. Justru sebagai kita, sebagai orang, justru para guru nih harusnya berbangga. Dia seorang guru nggak memiliki anak, tapi mendidik anak sehingga bisa beradab yang mulia, berakhlak yang baik, dan akhirnya dia mendoakan gurunya. Justru itulah waladun solehnya bagi dia. Itu jadi insya Allah. Ini Masya Allah ya. Yang terakhir adalah kita harus mencontoh kepada para nabi ya. Nabi Zakaria sekalipun ternyata tidak putus berdoa. Melayakkan diri untuk memiliki anak ya. Dan ingat, yang namanya karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mau menjadikan seseorang menjadi jadi, kun fayakun. Berapa ayat mengatakan demikian? Kepada Allah, layakkan diri kita insya Allah. Kalaupun tidak punya, sebelum kita punya anak yang benar-benar punya anak darah kepada kita, maka berpantas-pantaslah kepada Allah mendidik anak-anak yang belum kita punyai. Artinya itu anak orang lain sebagai waladun sholihun. Anak tetangga masuk ke dalam rumah, didik dengan baik, persis seperti anak sendiri gitu. Doakan dia, Masya Allah. Kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu mungkin. Wallahu a'lam. Iya, terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan bisa membantu ya. Yang keresahan mungkin dari Bu Ira ya. Oh ya, satu lagi deh. Boleh satu lagi, ada satu ayat lagi. Di dalam surat Nuh, Allah berfirman, wahai Nuh, istighfarlah kepada Allah dengan baik. Yursili sama alaikum idraro. Dampak dari istighfar selain dihapuskan doa, 1, akan menurunkan hujan. Wa yumdidkum bi amwal wa banin. Dan Allah akan karuniakan kepada engkau kekayaan dan anak. Ternyata istighfar itu luar biasa. Banyak-banyak istighfar, zikir istighfar luar biasa. Silakan Bu, mohon maaf. Iya. Terima kasih Ustadz. Bu Ira, ya itu jawaban dari Ustadz. Mudah-mudahan tidak puas. Nanti mungkin bisa berdiskusi lagi di lain waktu. Selanjutnya ada pertanyaan yang kedua Ustadz. Ini dari Afif Setiawan. Ya, dari Bapak Afif Setiawan ya. Ustadz, sejak usia berapa adab dan pembentukan akhlak kepada anak dapat diterapkan? Mangga Ustadz. Sejak dalam kandungan. Kenapa sejak dalam kandungan? Karena ketika ruh gini sebelumnya ya, bahwa manusia itu memiliki 2 sifat, fujur wa taqwa. 1 takwa, 2 fujur. Fujur itu fujur itu berbuat dosa, menyimpang dan lain-lain. Maka sejak pembentukan janin sekalipun sebetulnya pengaruh dengan pengaruh kebaikan. Pilih makanan-makanan yang baik, pilih ungkapan-ungkapan yang baik, pilih bacaan-bacaan yang baik,
Perdengarkan pendengaran yang baik. Karena sejatinya, semua yang kita lihat, semua yang kita dengar akan berpengaruh pada janin. Sebagai bukti, sifat fisik adalah fujur. Nah, ketika masuk ruh, maka Allah berikan menginstal satu sifat, yaitu takwa. Nah, untuk itu, supaya terpelihara janin ini dari kebaikan, maka apa yang terjadi tadi sebelum kita berhubungan badan dengan suami istri, berdoalah supaya tidak masuk setan kepada kita. Sehingga ketika masuk setan kepada kita, jangan sampai jadi perilakunya perilaku buruk karena motivatornya setan. Masya Allah. Kemudian sejak di kandungan, kata-katakan yang baik selalu. Jangan berpikir yang buruk, jangan kasih benda-benda haram, makruh pun jangan gitu kalau bisa. Luar biasa. Nah, sejak janin ini bagus, maka apa yang terjadi? Dengan memelihara janin yang bagus, maka apa yang terjadi? Si janinnya akan dipelihara oleh Allah sehingga perkelahirannya kelahiran yang luar biasa, insya Allah. Karena gini, beberapa ulama, bahkan dia dokter, ulama itu dokter, profesor, ada kebanyakan orang-orang kenapa sifatnya buruk ketika itu boleh jadi saat berhubungan badannya tidak bagus. Nah, sejak inilah kita harus mulai memenuhi kebaikan-kebaikan impian kita. Ya. Ingin coba cek siapa ibunya Salahuddin Al-Ayyubi. Apa yang dilakukan? Ayah, mungkin bahasa kita, yuk kita ikhtiar yuk supaya Allah karuniakan anak. Ketika kita ikhtiar, maka niatkan yuk. Mudah-mudahan anak kita lah anak yang bisa menaklukkan Baitul Maqdis. Awal dari niat tuh luar biasa. Nah, pertanyaannya ketika kita punya anak, niatnya apa? Atau karena memang karena nafsu aja, nggak ada niat sama sekali. Ya. Karena sudah diubun-ubun, maksudnya, nggak kuat gitu. Atau hanya begitu aja. Ini apa? Ini mah sama dengan, kalau begini adanya, maka itu sama dengan binatang. Apa yang membedakan diri kita dengan binatang? Kata Imam Ali, al-hayawanun natik. Manusia itu adalah hewan yang bisa berbicara, menguraikan sesuatu. Maka ketika kita ingin memiliki anak, bicarakan kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan anak ini menjadi anak yang mulia. Maka kenapa Nabi-Nabi mengatakan, Rabbi habli minas sholihin, wahai Allah, karuniakan kepada kami orang yang soleh, waj'alna lil muttaqina imama, ya Allah, karuniakanlah kepada kami anak yang menjadi imam bagi orang-orang yang takwa. Itu sebelum adanya anak. Jadi pertama kali memicu supaya anak kita berakhlak ya dan beradab yang mulia, beradab yang baik. Apa yang terjadi? Mulai dari kata-kata kita, impian kita. Ingat loh, pertama kali niatkan dulu. Karena tusghirul amal bin niyah wa tukbirul amal bin niyah. Besarnya amal tergantung niat. Kerdilnya amal tergantung niat. Kita kalau berhubungan badan tidak memiliki niat sama sekali, bisa jadi anaknya biasa-biasa. Naudzubillah, kalau tidak berdoa berarti ikut terlibat setan di sana. Hingga karakter-karakter naudzubillah, karakter-karakter setan muncul ke sana. Dia ini pemarah, dia ini nggak mau taat kepada Allah, akhirnya juga nggak mau taat kepada orang tua, marah-marah kepada orang tua dan lain-lain. Maka mulailah dari sana. Ustaz, bagaimana kalau sudah ada anaknya? Kan gitu kan sekarang. Nah, kalau sudah ada anaknya, maka apa yang terjadi? Rubah, bertobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Allah akan mendengar tobat kita. Karena innal hasanat tudhibna sayyi'at. Yang namanya kebaikan itu pasti akan menghapus keburukan-keburukan yang kita lakukan. Wala ta'asu dirahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Melihat anak seperti itu langsung tobat kepada Allah. Minta kepada Allah, doakan kepada Allah, kata-katakan yang baik kepada dia. Ketika kita nyuruh ke anak kita, apa ya Allah, aku sudah nyuruh, ya Allah, aku sudah berikhtiar, ya Allah, ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik, ya Allah. Aku sudah berusaha memberitahukan kepada anakku, ya Allah, rubahlah hatinya untuk taat kepada Engkau, ya Allah. Ketika kita berbicara gitu, kita juga harus menjadi orang yang lebih taat. Insya Allah nyambung, Wallahu a'lam. Iya, terima kasih Ustadz. Selanjutnya ada dari Bapak Anwar. Beliau bertanya bagaimana caranya agar anak tidak kecanduan gadget. Nah, ini mungkin bisa dijawab sama Ibu Salmiah atau sama Ustadz ya. Mangga Ibu Salmiah dulu Panginten ya, terlebih dahulu. Halo Ibu. Oke, halo Ibu Salmiah.
Ya, terima kasih Bu Isma. Kedengeran? Ya, silahkan. Ya, silahkan. Oke. Sekarang terima kasih Pak Anwar yang sudah bertanya. Ini bertanya bagaimana caranya agar anak tidak kecanduan gadget. Jangan beri dia gadget, jawabannya. Jauhkan dia dari gadget. Karena sebenarnya anak di usia dini itu kebutuhan dasarnya adalah bermain. Gadget yang kenapa dia memegang gadget karena kebutuhan mainnya itu tidak terpenuhi. Makanya kalau anak tidak ingin kecanduan gadget, ajak anak bermain. Luangkan waktu untuk anak, untuk bermain dengan anak. Luangkan waktu untuk berkomunikasi dengan anak. Kita harus meluangkan waktu khusus untuk anak. Sebenarnya anak itu tidak mau dia megang gadget itu sebenarnya tidak mau kalau kebutuhan main dia itu sudah tercukupi. Jadi ibu atau suami istri di sini harus bekerja sama. Jangan kita melarang anak kita untuk tidak main gadget, tapi kita main gadget di depan anak. Kan anak nanti akan protes seperti dia tadi. Dia dilarang, tapi orang yang larang memainkan sesuatu yang dia larang itu sangat-sangat kurang tepat untuk memberikan contoh ke anak. Itu jawaban saya. Iya. Bagaimana dengan jawaban dari Ustaz? Silakan Ustaz. Gini, jadi seseorang itu melakukan karena merasa ada manfaatnya. Saat anak bertemu dengan gadget, dia menganggap gadget saat itulah merasa manfaatnya lebih daripada sekelilingnya. Maka bagaimana tularkan manfaat yang lebih kepada anak sehingga bisa menyaingi gadget itu. Nah, maka jadilah ibu dan bapak yang memang periang. Kemudian ini akan gagal ketika kita tidak mencontohkan kepada anak seperti itu. Kita melarang anak kita gadget sama seperti tadi. Kemudian kita malah tidak ada waktu untuk itu. Kalaupun memang ini di anak saya juga sempat demikian. Ketika istri itu mencoba tidak memegang gadget, kemudian bermain kepada anak, dan ternyata masya Allah dampaknya dahsyat sekali. Memang dampaknya akhirnya istri ini tidak bisa bersosialisasi dengan yang lain. Pertanyaannya, mana yang lebih utama, bersosialisasi dengan anak atau bersosialisasi dengan sosialita yang lainnya? Ya, sesungguhnya anak itu kalau antum coba cek presentasinya seorang doktor ya di ulama di Saudi Arabia, saya lupa lagi soalnya, beliau mengatakan anak itu persis seperti harta. Harta kita itu kalau kita jaga itu luar biasa. Siapkan alarm, CCTV, keamanan, kemudian pagar yang luar biasa, betul nggak Bu? Iya, betul. Ini luar biasa banget. Pertanyaannya, kita nyiapin anak, menjaga anak tidak seperti itu. Padahal anak kita itu lebih rawan daripada harta-harta kita. Harta kita kelihatan. Anak-anak tidak kelihatan yang merusak siapa. Justru bisa jadi di kesendiriannya ada yang merusak. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Ketika kita mengetahui manfaat dan keburukan itu, kita berusaha mencari tahu bagaimana caranya supaya anak ini bisa keluar dari gadgetnya. Setiap orang memegang gadget pasti kan, oh saya ada manfaatnya nih megang gadget itu. Nah, bagaimana menyaingi manfaat tersebut supaya kita bisa menyaingi si gadget tersebut dengan cara bagaimana? Dengan cara yang bisa jadi lebih menyenangkan bagi dunia anak. Cari anak kan di dalam buku Tarbiyatul Aulad, saya ini di Tarbiyatul Aulad saya coba. Ternyata ada yang namanya itu 0 tahun sampai 7 tahun harus seperti apa. 7 tahun secara Islami itu karakternya seperti apa. Kita masuk ke karakter-karakter itu sehingga kita bisa menyaingi apa yang dia lakukan, kemudian menginformasikan keburukan-keburukan yang akan didapatkan dari gadget itu. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustadz dan Ibu Samia atas jawabannya. Ini pertanyaan terakhir mungkin Ustadz ya dari Ibu Linda. Bagaimana kalau posisi kita sebagai guru di sekolah diajarkan pembiasaan adab, namun di rumah tidak dibiasakan karena situasi kondisi orang tua yang nggak paham atau karena sibuk dan lainnya. Bagaimana cara mengatasinya agar bisa sinkron dan melekat adab harian pada anak
anak hingga berakhlak baik. Nah, mangga penginten Ustadz terlebih dahulu untuk menyampaikan. Insyaallah. Ibu Linda yang Allah rahmati, pendidikan anak itu sebetulnya yang bertanggung jawab bukan sekolah, yaitu ibu bapaknya sendiri. Nah, ketika ibu bapak menitipkan anak ke sekolah, sebetulnya kalau kitanya tidak peduli, maka pahalanya akan dirampas. Maaf saya ngomongin rampas ya. Diambil oleh oleh guru-guru kita ini. Nah, supaya kita dapat pahala yang lebih besar nih, apa yang terjadi? Meskipun di sana di orang tua, kita harus mencoba menyisihkan waktu. Punten ya, ada orang mengatakan sibuk, punten kasar saya mungkin ya, bukan sibuk tapi sok sibuk mungkin ya, karena bisa jadi orang menjaga harta, menjaga handphonenya di dalam keramaian sekalipun terus dipegang-pegang begitu, tapi kenapa dengan anak tidak seperti itu? Artinya bagaimana caranya? Ketika orang ini awam, maka kerjasamalah dengan guru, banyak tanya kepada guru, banyak tanya kepada orang yang tahu. Sisihkan waktu untuk mencari ilmu. Gini strukturnya. Ilmu itu makanannya iman. Jadi iman, ilmu. Iman itu harus dikasih makan. Apa makanan iman? Ilmu. Ilmu apa? Ilmu syar'i. Maqalallah wa maqwara Rasul. Apa yang dikatakan Allah, apa yang dikatakan Rasul. Dan yang menerangkannya. Kemudian, iman ini akan berbuah amal. Amalnya akan menjadi amal soleh. Nah, kalau iman ini tidak dikasih makan, maka amalnya bukan jadi amal soleh, nanti amal salah. Ya, maka untuk itu, karena iman berkonsekuensi kepada amal, dan amal itu harus menjadi amal soleh, salah satu caranya untuk menjadikan iman ini berbuah amal soleh adalah dengan cara kasih makan ilmu. Pertanyaannya, ibu mengatakan sibuk, tidak mau ngasih makan. Maaf ya, ibu coba ketika ibu sekarang ini menjadi orang, maksudnya menjadi orang biasa yang kita kerja normal, apakah ibu menyisihkan waktu untuk makan karena sibuk? Ada yang seperti itu. Kan ada aja kan makan sambil bekerja dia makan, betul nggak? Sambil depan komputer dia ngemil, toh bisa saja. Artinya sisihkanlah waktu, bahwasanya ilmu itu akan membenahi iman. Iman itu akan berbuah amal. Amal yang soleh berawal dari ilmu yang bermanfaat. Amal yang buruk berawal dari ilmu yang tidak baik. Maka untuk itu, kasih makan ilman dengan nutrisi ilmu yang betul-betul bervitamin untuk amal kita. Nggak bisa harus menyisihkan. Karena kalau tidak bisa, kecuali kalau dititipkan 24 jam gitu ya. Sampai dia sangat dewasa sekali, ibu tidak terlibatkan, tidak, kasihan sekali. Mungkin sebagian jawaban begitu, mohon maaf. Allahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Mangga Ibu Salmia bisa menanggapi. Oke. Ya, pertanyaan dari Ibu Linda tadi ya mengenai ini sebenarnya masalah umum ya di beberapa guru ya. Guru memberi ataupun memberi didikan atau akhlak kepada anak orang lain, tapi anak sendiri tidak bisa karena kesibukan yang tadi disampaikan oleh Ustaz Rizal. Saya sama dengan Ustaz Rizal. Solusinya adalah luangkan waktu. Berikan waktu kepada anak untuk bisa berkomunikasi kepada anak. Itu satu. Kalau Ustaz Rizal tadi kerjasama dengan guru, ya. Saya juga di sini menambahkan, kalau memang tidak sempat, sebelum tidur anak, lakukan recalling itu apa yang dilakukan oleh anak, minta anak menceritakan apa yang kamu lakukan di hari ini. Minta anak menceritakan semua yang dilakukannya pada hari tersebut sebelum anak itu tidur. Supaya pada saat ada sikap-sikap ataupun perbuatan ataupun kata-kata yang tidak pas ataupun tidak pantas ditiru oleh anak, orang tua itu bisa sempat memfilternya. Karena menurut penelitian, recalling sebelum tidur atau bercerita sebelum tidur itu sangat-sangat bermanfaat untuk pertumbuhan otak anak. Karena pada saat tidur nanti apa yang ada di kejadian-kejadian apapun yang terjadi di kehidupan anak pada saat itu, pengalaman-pengalaman apapun yang
didapatkan oleh anak pada saat itu akan masuk ke memori jangka panjangnya. Makanya kita disarankan untuk recalling. Kenapa orang-orang itu barat ya, kok kita lihat ya di luar itu sering sekali sebelum anaknya tidur mereka selalu membacakan cerita atau berkomunikasi. Itu untuk memutus apa yang dia dapatkan dari pengalaman di hari itu atau ilmu yang dia dapatkan di hari itu yang tidak baik, kita tuh bisa memfilternya. Itu cara saya, recalling sebelum tidur. Itu setiap hari, setiap malam harus sebaiknya recalling. Karena itu sangat bagus untuk pertumbuhan otak anak ke depan. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Samiah atas jawabannya dan terima kasih juga kepada Ustadz Rizal atas pemaparan hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya, luar biasa. Ini materi yang sangat dibutuhkan bagi para orang tua gitu ya, baik yang belum memiliki anak ataupun yang sudah memiliki anak gitu. Karena sejatinya tadi kata Ustadz bahwa ada dan tidak adanya sepasang suami istri itu dengan anaknya, tetap saja Allah akan sama ya, kemuliaannya itu akan sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena waktunya sudah hampir 2 jam Bapak Ibu kita menemani pada sharing session hari ini. Terima kasih banyak. Insya Allah nanti kita akan berjumpa pada sesi yang lainnya. Terima kasih banyak Ustadz atas waktu yang sudah Ustadz luangkan untuk sharing ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang luar biasa bagi Ustadz, disehatkan, diluaskan rezekinya dan amin. kepada Ibu Salmiah. Terima kasih banyak atas sharing hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Akhirnya kita sampai di penghujung acara. Mudah-mudahan ilmu yang kita terima ini bermanfaat. Dan jangan lupa tadi terus menuntut ilmu walaupun dalam kondisi tadi kita yang sok sibuk kata Ustadz ya, luangkan waktu untuk mencari ilmu apapun untuk keluarga kita, khususnya ilmu untuk mendidik anak, karena ternyata kalau yang saya rasakan belajar mendidik anak itu ya setiap saat gitu ya. Hari ini dan hari esok itu belum tentu sama gitu pelajarannya. Ketika kita hari ini marah Ustadz, nah belum tentu besok itu kita terapin teh bisa gitu. Kita sudah tahu ilmunya, tidak boleh berteriak, hari ini ditahan-tahan, nah belum tentu besok itu kejadian yang sama misalnya ya, tapi kita kadang dengan treatment yang berbeda ya. Nah itu mungkin bisa dipraktikan ilmu yang sudah diterima oleh Bapak Ibu sekalian. Dan alhamdulillah hari ini itu merupakan kerjasama kegiatan kami dengan TK Sentra LTI, dan di TK Sentra LTI pula tengah sedang ada pendaftaran ya, begitu Bu Salmiah, pendaftaran penerimaan santri siswa barunya untuk masa akademik 2020-2021. Nah, dan di sini pun kelasnya hanya 7 orang ya, Bu Salmiah, dalam satu kelas. Kelebihannya mungkin tadi kita sudah tahu bahwa, dan Ustadz pun mungkin ada pada bagian di TK ini ya. Nah, terima kasih yang akan mendaftarkan diri kepada anak-anaknya, mendaftarkan anak-anaknya di sekolah TK Sentra LTI, tempatnya ada di Jalan Pahlawan nomor 64 Bandung, satu gedung kalau nggak salah dengan gedung LTI-nya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih banyak kepada Ustadz dan kepada Ibu Salmiah serta para hadirin semua yang ikut dalam sesi sharing session i3 Consultant. Kesalahan itu ada dari saya sebagai pemandu acara pada hari ini, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis.